yang lebay-lebay dalam soal HIV juga banyak loh kalau mau dibandingkan kan iya, gitu sampai apa namanya pakai ya, kondom 3 lapis gitu. 3 lapis misalnya. Tapi ya gue semua pakai keresek sekaliannya gandeng gitu. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Indonesia Tanpa Stigma. Sekarang saya ditemenin sama Tri Rwanda, salah satu orang yang banyak ngomongin soal HIV terutama di media ya gitu. Dan Tri, silakan Tri ngomong Naon nih Pat? ya. Kali ini kita pengen ngomongin soal mitos-mitos putar HIV atau nggak cuma sekedar mitos gitu kali ya, informasi-informasi yang keliru soal HIV, karena ini banyak banget di masyarakat sana gitu. Sampai saat ini penyakit ini udah dari tahun 80-an gitu kali ya, di sini gitu. Nah, lo kan udah lama nih ngamatin soal HIV ini. Nah, dan lu juga pernah nulis salah satunya mitos itu adalah ini penyakitnya orang asing gitu di Indonesia. Gitu. Dan itu tahun 80-an banget kan, men. Gitu. Lalu kan sebagai senior, kaos nage ras tinggal ras beda sama gue. Nah, gini Pak. Memang kalau ngomongin mitos soal HIV, kemudian kawan-kawan RC juga bisa perhatiin ya, mitos-mitos soal HIV itu banyak banget. Terus kemudian mitos berarti nggak sesuai fakta kan gitu. Terus kemudian atau kalau istilah sekarang hoax gitu kali ya. Hoax. Jadi itu kategorinya kan itu mirip dengan ya disinformasi lah, kesalahan-kesalahan informasi kan yang ada di masyarakat. Pokoknya informasinya nggak benar aja. Yang keliru, yang melenceng, yang keliru atau apapun lah. Jadi kita nggak akan pisahin dengan tegas ya, mana mitos, mana hoax, mana dan sebagainya. Pokoknya informasi yang keliru aja. Nah, tahun 80-an itu apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sih? itu kan gini, ingat nggak, karena kerjaan saya seringkali cukup rajin mengclipping berita-berita dan seterusnya. Jadi ada anggapan kesannya HIV itu, kalau kita ngomongin HIV itu kesannya itu penyakitnya bule. Penyakitnya bule. Yeah. Kenapa? Sampai tahun 90-an juga orang ngomongin gitu kan, hati-hati kalau ke Bali, inget nggak? Hati-hati ke Bali, banyak bule kan. Jadi ada HIV. Belum lahir waktu itu. 90-an lah, itu ada ramai beritanya. Mungkin sampai hari ini juga masih ada lah yang beranggapan begitu. Terus ke Jogja, hati-hati karena banyak bule juga. Jadi ada kesan HIV itu penyakitnya orang bule, katanya kan gitu. Tapi kalau kita mau telusuri sejarahnya, ya tahun 80-an juga di Amerika, itu kalau kita lihat referensi, itu HIV itu penyakitnya siapa? Kulit hitam. Oh gitu. Oke. Orang ya, Afrika karena gitu orang ya. Afrika kan, HIV awal-awal ada diketahui di sana dan seterusnya. Jadi ya ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang nggak benar. Tapi gitu. benar kan waktu itu kasus pertama HIV di Indonesia atau AIDS ya. Iya. Itu orang bule. Kan? Yang memang lagi, kalau saya nggak salah kan teman-teman juga bisa cek lagi deh dalam literaturnya sejarahnya. Jadi lagi ada di Bali kan. Jadi kasus pertama kali pemerintah menyatakan Indonesia sudah ada kasus AIDS pertama kali itu di Bali, di tahun rumah sakit 89 tuh ya. 87. Oh, 87 di rumah sakit Sanglah Bali kan. Di rumah sakit Sanglah Bali. Nah, sejak itulah kemudian dinyatakan Indonesia sudah masuk kasus HIV AIDS. Nah, tapi kan kita nggak tahu sebetulnya berapa kasus yang sebelumnya bisa jadi ada dengan gejala yang mirip atau seperti apa. Tapi ya jelas itu konon kabarnya kasus pertama kali HIV dan AIDS ada di Indonesia, dan itu bule, orang Belanda kan, orang Belanda, turis kan kalau saya nggak salah, turis ya kalau nggak salah. Turis yang menetap di sana gitu kira-kira. Dan dia adalah homoseksual. Maka kemudian muncullah anggapan-anggapan yang tadi melahirkan banyak mitos kan. Oh, ini penyakitnya gay. Penyakitnya bule gitu. Padahal kita tahu hari ini kalau kita buka-buka data kan Pat ya, dan kawan-kawan juga kalau buka data dari Kementerian Kesehatan, itu HIV bisa ada pada mereka yang memang homoseksual, heteroseksual, terus kemudian pokoknya ya ibu rumah tangga aja kena kok gitu. Jadi itu kan dari situ aja kita udah bicara dua hal yang sebetulnya mitos ya. HIV penyakitnya bule. Padahal saya bilang lagi di Amerika waktu itu kita lihat banyak bukan bule kan. Jadi ada
Malah bule menuding, ibaratnya kan menuding ini penyakitnya kulit hitam kan gitu. Jadi ada cenderung yang penting menyangkal. menyangkal. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, penyakitnya gay. Hari ini kita udah membuktikan banyak anak-anak yang terinfeksi dari ibunya gitu kan, balita dan seterusnya. Itu aja udah ada 2 tuh yang bisa kita bongkar mitosnya. Terus yang menarik kan gini. Ini soal HIV ini kan sering diidentikan kalau dulu HIV itu cirinya pasti orang yang kurus kering. Nah, inget nggak lo? Jadi teman-teman juga inget ya, sering ada tuh guyonan gitu. Kalau dan artikel paling banyak dibaca itu soal itu. Apakah orang kurus kering itu HIV? Gitu? Artinya kan itu memang jangan-jangan ada di kepala sebagian orang, sebagian kita ya, sebagian kita ada. Jangan-jangan orang yang HIV itu pasti kurus kering, lesu, terus apalagi banyak luka-luka gitu kali, bercak-bercak. Kalau yang saya sering dengar sih gitu, kurus kering, hati-hati loh HIV misalnya, pucat, lesu kayak gitu. Gondrong lah. Padahal gondrong pengguna narkoba. Ya itu stereotip kan. Ya jadi ya kadang-kadang mitos itu tidak ada dasarnya karena orang yang kurus kering bukan kadang-kadang, malah mitos itu memang tidak ada dasarnya. Orang kurus kering kan belum tentu HIV. Siapa tahu dia bulimia gizi gitu. atau misalnya bulimia atau misalnya ada penyakit tertentu atau memang dia lagi diet misalnya, meskipun nggak kering ya kalau yang diet kan. Jadi itu semua nggak sesuai faktanya gitu, nggak sesuai fakta medis. Saya bukan dokter, Patri juga bukan dokter, tapi kan ini pengetahuan yang umum akhirnya kan. Kenapa? Karena saya percaya dan teman-teman juga semoga percaya yang namanya stigma atau cap buruk. Seperti juga channel ini namanya Indonesia Tanpa Stigma, kita selalu pengen Indonesia tuh nggak ada stigma, nggak ada cap buruk deh. Yang namanya stigma itu kan lahirnya awalnya jangan-jangan dari kurangnya informasi. Tidak tahu. Gitu. Tidak tahu, jangan-jangan gitu. Jadi nggak ada yang sengaja orang dengan jahatnya langsung menjudge sesuatu, mengecap sesuatu, cap buruk sesuatu gitu. Jadi jangan-jangan karena ketidaktahuan. Maka kemudian informasi itu, saya sih selalu senang kalau ada orang yang ngajak ngomong tentang info dasar. Info dasar HIV itu apa aja sih? HIV menular dari ini ke ini dengan cara tertentu. Kenapa? Karena itu yang terus harus disampaikan. Jangan pernah bosan. Rumah Cemara salah satunya itu mohon tidak bosan lah menyampaikan info dasar karena bisa jadi 200 meter dari tempat kita ngobrol ini ada orang-orang yang nggak paham juga soal HIV. Gitu loh. Jadi buat saya sih info dasar itu yang penting. Salah satunya yang mengikis tadi mitos, hoax. Nanti kita bicara juga soal hoax ya, alias berita bohong gitu ya, gitu. Berita yang palsu. Iya, berita palsu. Terus kemudian kita pernah dengar dalam pemberitaan aja, masih sering ada kan, penyakit yang tidak ada obatnya ini. Memang benar ya? Lu jangan kura-kura dalam. Nah, maksudnya gimana? Ya. Maksudnya gimana? Dalam berita banyak sering kita dengar kan headline berita, judul berita. Ini bukan dalam judul sih, dalam isi berita. Ini itu penyakit yang dan itu dibaca sama orang kan. Jadi misalnya si A mengidap penyakit yang tidak ada obatnya ini, bla 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 dan seterusnya gitu. HIV itu ada obatnya loh, Pak. Tapi tidak menyembuhkan gitu kira-kira. Kawan-kawan, sekali lagi kami jelaskan ya, kita jelasin lagi sama-sama. HIV itu ada obatnya, namanya ARV, antiretroviral. Jadi itu obatnya. Virus ya. Jadi si virusnya itu yang ditekankan. Jadi dalam dokter akan selalu bilang penjelasannya begitu. Ada virus dalam tubuh kita namanya HIV itu yang menyerang kekebalan tubuh. Terus virus ini kan bereplikasi terus. Nah, si antiretroviral ini bisa menekan perkembangan virusnya. Jadi orang bisa tetap sehat. Orang nggak harus kurus kering, orang nggak harus kayak tadi gambaran-gambaran mitos tadi. Orang bisa tetap kantor, orang bisa tetap kuliah, orang bisa tetap beraktivitas kayak biasa. Jadi HIV itu ada obatnya kok, ARV namanya gitu, ARV. Jadi itu juga mitos berikutnya yang sering kita dengar kan sebetulnya. Terus penyakit yang mematikan ini, kalau kata medis sih, HIV itu bukan penyakit. Itu bukan penyakit. Iya kan? HIV itu kan virusnya. AIDS itu kumpulan virus yang ada di badan. Ada di badan kan, yang menyerang kekebalan tubuh. Gitulah gampangnya kan. Kalau kata dokter ya, saya bukan dokter. Maka kemudian si virus ini bisa membuat kekebalan tubuh rendah, jadi hancur gitu kekebalan tubuhnya. Maka kemudian
dia masuk ke fase AIDS, kumpulan gejala sindrom. Jadi bukan penyakitnya bisa macam-macam kan? Ya. Barangkali di episode yang lain ada ya nanti ya, misalnya penyakit yang menyertai ya, apa aja sih dalam soal HIV. Di Indonesia itu paling banyak kan orang dengan HIV meninggal karena TBC ya, TBC. Penyakit lainnya apa aja sih? Diare. Terus apalagi apa? Nurada hese. Toxoplasmosis ya. Nah, itu misalnya, atau ya penyakit-penyakit penyerta seperti itu. Jadi itu juga sudah menunjukkan ada informasi yang kurang tepat soal itu. Tapi ya yang penting adalah kita memahami apa sih cara penularannya. Ya. Itu sih. Ya itu kita udah pernah ngebahas itu sih soal ya? Soal apa aja sih yang kemudian bisa. Nah, yang akhir-akhir ini aja itu tetap ada dong berita-berita atau informasi-informasi yang keliru kayak gitu. Masih ada. Masih ada meskipun intensitasnya sudah jauh berkurang ya kalau saya perhatikan. Salah satu yang terbaru itu soal apa sih yang di facial. Ya. Facial yang bisa ini ya. Kita pernah ngebahas bisa itu juga menularkan HIV ya. Ya sebetulnya kan prinsip penularan HIV tetap kan itu aja kan. Jadi karena satu ada 4 ya. Ada yang terinfeksi. Ya, satu pokoknya syaratnya harus ada yang terinfeksi. Tapi kan medianya itu darah. Pertukaran cairan tubuh ya, darah. Terus kemudian air mani. Kemudian cairan vagina. Terus kemudian air susu ibu. Kan gitu. Cuma 4 itu kan. Sebetulnya cuma 4 itu. Nah, kalau saya malah 3. Apa tuh? Kalau gue malah 3. Cairan kelamin ya. Cairan kelamin. Ya, itu dalam satu itulah ya. Tapi yang pasti kan 4 itu yang bisa menularkan HIV. Tapi ya syaratnya kalau facial gimana facial tadi? Saya lupa penjelasan dokter waktu itu gimana sih. Itu sempat heboh kan dalam pemberitaan kan. Tapi ya saya nggak tahu apakah jarumnya itu kan berarti kan media penularannya si jarum atau alatnya itu lah. Jarumnya itu. Sepanjang alatnya steril. Iya. Itu sebenarnya nggak apa-apa dong. Nggak ada masalah. Termasuk juga dokter gigi gitu. Dokter gigi ya kan? misalnya. Bisa aja kan si dokter kan nggak tahu dia pasien nih HIV apa enggak gitu. Kalau dia nggak ngasih tahu, kalau si pasien nggak ngasih tahu gitu. Nah dia kan pakai alat-alat dokter gigi itu pasti dong kena darah, kena cairan, ya darah terutama ya gitu. Kalau nggak disterilin dulu bisa dong nularin. Iya. Ya nggak? Kalau udah ada darah yang HIV. Iya. Gitu kan? Ya, betul. Nah, persoalannya kan mirip dengan hoax yang pernah beredar juga. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini, informasi-informasi itu dibikin supaya orang takut atau lebih hati-hati atau gimana sih menurut lo? Ya kalau menurut gue sih ya wajar lah orang punya ketakutan atas sesuatu, apalagi penyakit macam yang diakibatkan HIV misalnya, wajar dong. Mematikan, enggak? Iya, wajar dong orang. Tapi HIV ngeri, men. Iya. Jumlah kasusnya pun kan nggak main-main kan sebetulnya. Tapi ya gunung es itu ya teman-teman pasti tahu lah. Semoga tahu jumlahnya itu kan yang diketahuan dengan yang belum itu jauh lebih banyak yang belum kan, maksudnya fenomena gunung es itu. Cuma maksudnya gini, kalau informasi yang beredar malah kemudian nakut-nakutin, seperti yang pernah kita tahu. Itu yang di bioskop ada tusuk gigi lah, itu kan apalah. Dengan tujuan-tujuan yang sebetulnya yang keliru juga tujuannya. Itu yang saya mau bilang bahwa hoax tentang HIV itu menariknya kenapa? Dari dulu sampai sekarang terus berulang. Rumah Cemara ada dari tahun berapa, Pak? 2003. Sudah berdiri 10 tahun lebih malah. Ya. Terus menyampaikan informasi tentang soal HIV dan AIDS. Soal narkoba juga dan seterusnya. Tapi informasi keliru semacam itu terus beredar. Saya nggak tahu nih, tahun ini sih baru sekali dapat. Soal COVID. Tahun-tahun yang sebelumnya itu selalu berulang. Hati-hati kalau ke bioskop. Ada orang dengan HIV yang dendam, yang naruh jarum suntik di kursi agar yang lain bisa tertular HIV. Terus hati-hati ke makan di restoran. Itu tusuk giginya ada tusuk gigi. Terus di toiletnya di bagian di bagian tisu gulungnya itu ada jarum yang nanti orang bisa tertusuk dan itu ternyata katanya itu ada HIV-nya.
itu berulang loh. Ya. Saya nggak tahu itu SMS blast, kemudian WA juga ada WhatsApp. Jadi terus berulang. Padahal informasi itu udah disampaikan sejak lama bahwa itu bohong, tapi masih ada yang mempercayainya. Hati-hati. Juga hoax soal ini udah terbukti banget hoax. Yang beberapa buah-buahan impor dari Thailand waktu itu mengandung HIV. Saya ingat saya terima kirimannya dalam karena sosial media gitu merah warnanya gitu. Dari sosial media itu ada beberapa pepaya dan pisang yang disuntikan darah HIV. Saya terima informasi itu lewat sosial media. Nah tapi gini Tri, taruhlah misalnya buah disuntikin gitu, di dalamnya ada darah orang HIV atau HIV gitu. Terus kita makan, itu bisa nularin nggak sih sebenarnya? Ya enggak dong. Karena emang HIV-nya bisa hidup itu dalam buah-buahan itu logikanya aja ada gitu. Ya? Termasuk juga nyamuk, namanya juga HIV, human kan? Human kan. Jadi sejauh manusia, ini setahu saya hidupnya di manusia gitu. Iya, di sel-sel manusia. Betul. Human immunodeficiency virus kan. Jadi sejauh ini sih kalau saya atau teman-teman yang sering ngamatin soal HIV juga nanya ke dokter penjelasan medisnya, ya karena memang virus itu hanya hidup di tubuh manusia. Kalau di buah-buahan ya enggak, termasuklah tusuk gigi, karena kabarnya berapa lama sih saya lupa teknisnya. Jadi dia nggak bisa bertahan hidup lama di udara ya, maksudnya terkena udara bebas seperti ini kan tusuk gigi itu katanya dan kan tidak ada inang gitu. Mungkin ya penjelasannya penjelasan ilmiahnya yang jelas ya seperti itulah. Jadi berapa lama coba si darah ini mengandung virus bisa hidup di udara terbuka seperti itu, ditaruhlah di di tusuk gigi. Hoaxnya kan beredar gitu juga kan, hati-hati makan di restoran, perhatikan baik-baik tusuk giginya. Terus yang paling lucu apa? Kalau dalam ngobrol dengan banyak orang, kalau lagi jelasin soal HIV ke masyarakat misalnya, yang lucu kan gini, itu gimana dengan sikat gigi? Nah, sekarang logikanya. Emang sikat gigi makanya bareng-barengan gitu enggak? Ya itu dia. Itu sebetulnya udah bisa dijawab lah ya. Maksudnya gini, terlepas dari itu bisa nularin atau enggak. Itu orang terlalu punya ketakutan yang lebay kalau saya bilang ya maksudnya. Jadi ya emang ada gitu misalnya Pat tusuk gigi ganti-gantian. Gue misalnya Pat minjem sikat gigi dulu dong. Gue mau sikat gigi misalnya. Kan nggak mungkin juga pinjem sikat gigi orang kan gitu. Tapi prinsipnya kalau memang ada yang seperti itu kan dia virus itu nggak ada dalam sikat gigi. Dalam sikat gigi itu karena sama dengan kata dokter ya. Itu kan ya udah ngapain juga sih pakai sikat gigi orang gitu. Nah cuma ada beberapa faktor risiko itu kan faktor risiko ya. Beberapa faktor risiko soal itu makin dikurangi dengan ya awareness kita, dengan kehati-hatian kita lah katakan aja gitu. HIV ini unik kenapa? Karena sering dikaitkan dengan moralitas kan itu. Jadi seringkali ada mitos-mitos yang turunan yang berikutnya juga kan. Gini, HIV penyakit kutukan. Pernah dengar nggak itu? Ya. Saya pernah dengar. Kenapa kutukan? Karena orang dia melakukan seks bebas itu dalam tanda petik. Orang misalnya seks di jalan raya bebasnya atau misalnya karena hubungan sejenis yang disebut homoseksual, gay, maka dia dikutuk karena itu dosa kan. Jadi moralitas melihat itu, padahal kalau kita mau fair dengan itu ya ini fakta medis, ini persoalan medis gitu. HIV tidak hanya menginfeksi mereka yang homoseksual, heteroseksual faktanya lebih banyak kok. Gitu kan. Banyak sekali orang yang heteroseksual juga yang dan yang mitos berikutnya juga gini. Saya pernah dengar satu penyuluhan tentang HIV itu yang menjelaskan gini, kurang lebih lembaga perkawinan itu salah satunya manfaatnya untuk menghindari resiko terinfeksi HIV dan penyakit kelamin ya. Terus? Ya buat saya sih nggak logis juga ya itu penjelasannya, karena mungkin ya itu bagian dari upaya, tapi apakah kemudian sebuah pernikahan itu menjamin tidak terjadi adanya infeksi HIV? Jika misalnya, ya kita nggak tahu suaminya atau istrinya jajan gitu misalnya. Nah itu juga jajan juga istilah yang aneh kan, beli seks lah misalnya. Kita nggak tahu. Atau misalnya dari transfusi darah, kan faktanya kan begitu. Transfusi darah juga punya risiko menginfeksi HIV kan. Tapi belakangan kan konon kabarnya screening di PMI itu sudah jauh lebih bagus, jauh lebih canggih. Jadi diharapkan ya no kasus lah dia di transfusi darah. Cuma ya itu
pernikahan itu kan tidak menjamin orang bisa terhindar dari HIV. Gitu. Jadi bahwa dia secara lembaga pasangannya itu aja iya. Gitu. Tapi kan belum tentu juga. Bukan jaminan kan gitu. Jadi maksudnya mari kita keluarin deh antara fakta-faktanya apa dengan yang mitos-mitosnya gitu. Faktanya HIV itu virus. Dia bisa nular pada yang lain dengan cara tertentu. Cara tertentunya itu lewat media tertentu juga. Nggak semua media dalam tubuh kita jadi media untuk menulari kan. Darah tadi prinsipnya. Darah, air susu ibu, kemudian cairan vagina dan air mani kan. Gitu. Itu aja. Kalau ada pertukaran cairan tubuh itu dari salah satu yang HIV, risikonya ada. Gitu kan. Ada penularan di situ. Kalau nggak ada ya mau kalau kemarin saya dengar ada episode yang menjelaskan tentang misalnya nih homoseksual dengan pasangan gay melakukan hubungan intim ya, hubungan seks pakai kondom. Terus kemudian tidak ada juga yang udah diperiksa, tidak ada yang HIV. Ya HIV-nya dari mana gitu kan. Jadi sebetulnya orientasi seksual tidak kemudian menjadi penyebab HIV kan. Itu soal kondisi saat melakukan hubungan seksual dalam konteks itu. Mitos seperti ini masih beredar di masyarakat, apalagi orang mengaitkannya dengan tadi moral, nilai-nilai moral yang kita semua setuju kan. Nilai moral itu penting. Tapi dalam hal ini HIV adalah fakta medis, itu aja Pak. Toh pengobatannya ada. Layanan di Indonesia yang saya tahu itu cukup massal, cukup banyak itu layanan soal HIV. Terlepas dari kualitasnya ya, mungkin episode berikutnya kita ngobrolin soal itu ya, sama orang-orang di layanan kesehatan rumah sakit atau puskesmas, itu menarik. Apakah semuanya sudah sangat perhatian pada soal HIV ini? Jadi buat saya sih terlalu banyak mitos soal HIV ini yang akhirnya menggiring pemahaman orang yang keliru. Jadi fakta medis lah ya. Kalau buat saya percaya itu. Itu adalah fakta medis. Mungkin teman-teman bisa lah ya ini jadi bahan untuk diskusi kita. Karena faktanya ada juga orang-orang yang tidak dengan sengaja misalnya berhubungan seks dengan yang bukan pasangannya gitu ya. Gitu kayak misalnya ibu-ibu kan banyak tuh, ibu-ibu rumah tangga yang terkena HIV juga banyak. Dan gini gitu Pak, yang mereka terpenting, taunya pasangannya cuma si suaminya aja kan. Iya, dan gini loh, kita kan nggak tahu di kalangan suami dan istri aja itu kadang-kadang kan nggak tahu status kesehatan pasangan kita. Gitu loh. Taruhlah bukan suami dan istri, taruhlah orang masih pacaran. Tapi dia udah berhubungan seks misalnya. Dia kan nggak tahu pasangannya apakah orang yang HIV atau enggak. Iya, nggak usah kayak gitu, suami sama istri aja belum tentu tahu kan. Tadi kan. Makanya, jadi ini soal faktor mengurangi risiko. Kalau saya bilang HIV itu adalah gimana caranya, kalau mau menghindari HIV, bagaimana caranya mengurangi risiko. Itu aja Pak. Gimana caranya mengurangi risiko? Caranya gimana? Ya, Anda kalau mau berhubungan seks, tahu persis. Coba ngomongnya ke kamera dong. Tahu persis, nggak, ini gue sengaja tujuin ke lu Pak. Jadi kalau misalnya mau sebaiknya gimana buat teman-teman Rumah Cemara yang lain gitu, atau masyarakat ya, misalnya gini ya, dari seks gitu, sebaiknya apa yang dilakukan untuk seks ini? Ya pakai kondom. Karena semua orang melakukan hubungan seks. Iya. Kondom salah satu jalan yang ya gini lah. Ya orang benar kalau ngomong misalnya ya jangan berhubungan seks sebelum nikah gitu. Itu kan anjuran yang mulia ya. Nah, tapi kan faktanya ada yang melakukan seperti itu. Nah, buat yang mereka seperti itu, buat yang memilih seperti itu, pakailah kondom. Pakai kondom. Gitu. Karena kita nggak tahu pasangannya ada HIV-nya atau enggak, ada sipilisnya atau enggak, ada penyakit kelamin ya atau yang lain gitu yang bisa nular dari hubungan seksual. Jadi ya kondom. Terus kemudian kalau yang pakai narkoba suntik, ya Rumah Cemara sendiri kan berkali-kali selalu bilang bahwa pakai yang aman. Kalau dalam seks itu kan safer sex ya. Kalau drugs mungkin sama juga kan. Jadi pakai konsumsi narkoba dengan cara yang aman kan. Misalnya kalau memang yang masih pakai heroin disuntikan, kan Indonesia pernah meledak ya kasus HIV gara-gara 1 dekade lalu ya.
gara-gara pertukaran jarum suntik narkoba yang pemakaian alat suntiknya ya. Bukan gara-gara seseorang pengguna narkoba maka kemudian dia HIV, belum tentu kan. Tapi karena jarum suntiknya itu bekas orang yang ternyata HIV bergiliran dipakainya. Nah, berarti kan apa yang harus dikurangi risikonya? Jarumnya. Pakailah jarum yang, kalau memang mau pakai narkoba suntik ya, pakai jarum yang steril, yang baru, dan jangan tuker-tukeran. Jadi dipakai gitu. Gantian. Ya, tidak dipakai gantian. Jadi ya itu mengurangi risikonya. Kalau saya bilang HIV AIDS itu adalah soal mengurangi risiko. Jangan-jangan mirip juga loh dengan COVID kalau saya perhatiin. Masker, nggak ada jaminan orang bisa terhindar dari COVID. Tapi dengan masker tertentu, ya kan, yang 3 lapis lah kalau kain, tapi masker bedah, kemudian apalagi masker yang N berapa? N95 ya, itu jauh lebih jauh lebih terlindungi. Tapi itu juga lebay juga kali kalau buat masyarakat. Iya, makanya saya bilang kan, jadi yang lebay-lebay dalam soal HIV juga banyak loh kalau mau dibandingkan kan gitu sampai apa namanya pakai kondom 3 lapis gitu. 3 lapis misalnya. Tapi ya gue pakai keresek sekaliannya gandeng gitu. Mitos berikutnya yang pernah kita dengar juga, Pat. Apa lagi? Orang yang punya HIV AIDS menikah, dia nggak boleh punya anak gitu. Saya punya banyak teman dan mungkin teman-teman juga ada yang punya teman atau bahkan ngalamin juga orang yang HIV punya anak bisa. Dan anaknya negatif gitu ya. Dan anaknya tidak terinfeksi HIV. Kumaha bisa gitu, Pak, penjelasannya? Ya itu ya karena emang ada programnya sih gitu. Program nanam. Program. Ya ada ya tadi yang obat tadi kan, obat antiretroviral virus itu nah dikonsumsi misalnya sama si ibunya gitu, sehingga itu mengurangi resiko. Pas kelahiran si anak juga misalnya dengan saya sudah pernah jelaskan ini soal ya pas melahirkan itu melalui operasi sesar misalnya, sehingga mengurangi risiko gesekan kulit dari anak ke ibunya gitu, kulitnya kayak gitu. Jadi sebetulnya kan kalau seorang yang ya sekali lagi kan ini soal faktor mengurangi risiko kan. Memang kasus balita pada anak itu belakangan memang balita pada anak. HIV pada balita. Berarti kan kalau balita terinfeksi HIV itu bisa dipastikan dari ibunya kan. Nah, dari persalinan ya. Itu bisa dipastikan begitu. Kenapa? Karena balita lah bawah 5 tahun nggak mungkin lah dia udah nyuntik narkoba bergantian dengan teman-temannya kan. Terus kemudian nggak mungkin juga balita itu udah berhubungan seks misalnya. Atau apa, jadi pastilah dari penularan vertikal ya dari ibunya ke anak. Program yang saya tahu itu kan sudah cukup jelas ya menyampaikan bahwa kalau memang orang yang punya HIV pasangannya nggak punya HIV ini nggak boleh punya anak, kan itu diskriminatif juga. Punya anak itu hak loh gitu kan ibaratnya. Tapi ya kurangin risiko penularannya. Salah satunya kan ada program itu ya, minum ARV-nya rutin kedua orang tuanya dan terus ada kan istilahnya teknis sih, dalam HIV itu terlalu banyak istilah teknis ya, medis, prevention mother to child transmission ya. Ya orang menyebutnya PMTCT. Dalam hal-hal kesehatan kita banyak nemuin kayak gitulah. Di COVID sendiri misalnya ada COVID juga banyak banget. Ada OTG, PDP, kayak gitu-gitu deh. Iya, pada akhirnya dalam kesehatan, dalam isu kesehatan itu banyak betul yang seperti itu. Yang kadang-kadang bikin pusing. Tapi ya sejauh kita bisa paham substansinya, intinya ya sebetulnya ya tugas ya lembaga seperti Rumah Cemara lah menjelaskan ini dengan jernih dan mudah dicerna kan gitu. Jadi ya pokoknya ada program. Jadi mitos orang yang HIV nggak boleh punya anak atau tidak bisa punya anak itu mitos. Buktinya banyak. Saya punya teman yang lu juga tadi bilang katanya anaknya bahkan tidak terinfeksi gitu. Gitu. Jadi ya itu mitos berikutnya yang memang yang sering kita dengar dan udah terbukti itu salah. Oh iya, tapi saya nggak berani juga ya karena nggak punya landasan bicaranya tentang orang dengan HIV yang rutin minum ARV itu akan kebal dari COVID. Oh itu ya baru-baru ini. Itu pernah saya dengar selintasan begitu. Kenapa? Karena COVID buat yang lihat video ini 20 tahun ke depan, COVID itu pada tahun 2019 itu ditemuin virus
virus corona namanya. 2019 akhir lah ya. Nah, 2019 akhir, makanya dinamain COVID-19, coronavirus disease ya. Penyakit yang disebabkan virus corona pada tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Gitu teman-teman. Dan sekarang ini lagi rame sampai sekarang. Jadi buat yang nonton video ini 20 tahun nanti berikutnya, itulah kira-kira yang lagi terjadi. Gimana lanjutin, Kang? Ya, kita pernah dengar kan kalau orang minum ARV dia kebal dari Oda nih ya. Orang dengan HIV itu karena dia rajin minum ARV, obat antivirus itu. ARV itu kan obat terapi untuk perkembangbiakan virus. Pengobatan untuk orang yang HIV ya, yang AIDS ya. Nah, itu kan katanya bisa kebal dari COVID-19 gitu. Tapi saya pernah dengar penjelasan dari salah satu dokter, ya corona ini kan baru ditemukan nih. Belum pernah ada bukti medis nyata yang menyebutkan ya dengan minum ARV maka orang terhindar dari COVID gitu. Jadi sejauh ini saya nggak tahu penjelasan ilmiahnya. Walaupun itu namanya obat anti perkembangbiakan virus ya, gitu, atau kan anti-retroviral. bisa jadi kalau saya sih berpikirnya, nggak tahu kalau lu Pat atau mungkin teman-teman punya pikiran yang berbeda juga. Ya virusnya berbeda kok gitu. Jadi obat itu bukan untuk virus yang untuk corona. COVID gitu, bukan untuk corona, tapi ini untuk HIV gitu. Jadi bisa jadi kan jenis yang berbeda kan kan gitu. Jadi ngapain sih memikirkan informasi yang belum terbukti gitu kan gitu. Jadi lebih baik ya kita tunggu vaksinnya benar atau enggak kan gitunya. Kalau dalam soal COVID kita nggak tahu kan. Pesan terakhir mungkin. Jadi kalau buat saya sih HIV itu adalah mengurangi risiko. Gimana caranya teman-teman semua di rumah, dimanapun kalian nonton, HIV itu adalah soal faktor mengurangi risiko. Maka ketahuilah info dasarnya, ketahuilah HIV itu fakta medisnya, maka teman-teman bisa dengan tepat menghindari penularannya. Oke, teman-teman, makasih ya udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema dan bahasan yang lain. Oke. Makasih. Kalau mau komen teman-teman atau apa silakan, kita tunggu komennya. Sip. Ya. Oke. Deh.